Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, peserta penelitian faktor risiko stunting anak balita di Kabupaten Donggala. Pada hari ini, alhamdulillah kita berkesempatan eh, melakukan refreshing teknis pengumpulan data untuk penelitian kita di tahun kedua di Donggala. Telah hadir bersama kita Bapak Ketua Peneliti, Bapak Nasrul S. Kemenkes, kemudian yang mewakili Direktur Poltekkes Kemenkes Palu, Bapak Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Poltekkes Kemenkes Palu, Bapak Kadar Ramadan, Sarjana Kesehatan Magister Kesehatan, Magister Kesehatan Masyarakat. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas perkenan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala atas terlaksananya kegiatan hari ini. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Kabid. Tadi Pak Kabid sudah menyampaikan akan diwakili oleh staf beliau di Dinas Kesehatan Donggala. Terima kasih kepada Ibu Diat sebagai Kepala Seksi di pelaksana di eh, Dinas Kesehatan Gizi ya. Kemudian Ibu Kasih juga hadir mungkin hadir hari ini. Kemudian tentu yang berbahagia Bapak Ibu teman-teman pelaksana gizi TPG ahli gizi di Puskesmas se-Kabupaten Donggala. Pertama-tama kami memberikan kesempatan kepada Bapak Nasrul sebagai Ketua eh, Peneliti untuk eh, membuka acaranya. Kami persilakan Pak Nasrul, 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kedengaran suara saya? Terdengar dengan sangat baik Bapak, silakan. Iya. Saya mohon maaf sebelumnya karena saya lagi di pinggir jalan ini. Ini mobil tidak bisa di starter, dorong tadi. Jadi saya lagi servis dinamo ini, Pak. Eh, yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala melalui Bapak Kabid Kesehatan Masyarakat. Yang saya hormati Ibu Kepala Seksi Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala, teman-teman dari Poltekkes yang mewakili Pak Direktur, Bapak Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Bapak Kadar Ramadan. Kemudian adik-adik teman-teman enumerator dalam rangka penelitian tahun kedua di Kabupaten Donggala. Alhamdulillah, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita bisa berjumpa bertatap maya dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang berpuasa pada hari ini. Dan insya Allah penelitian ini bisa kita lakukan eksekusi secepatnya, sehingga mungkin nanti teman-teman juga bisa eh, memperoleh manfaat dari kegiatan penelitian ini. Mudah-mudahan bisa kita tindak lanjuti segera. Hari ini sudah tanggal 1 April, dan saya berharap ini bisa kita bekerja sebagaimana biasanya. Dan harapan saya bagaimana mengambil data itu sesuai dengan yang seharusnya, karena tahun kemarin itu ternyata ada keliru mengambil sampel kayaknya, sehingga ada yang protes bahwa yang diambil itu ternyata semua stunting. Padahal kita kalau bisa mengikuti data yang diambil yang di setiap posyandu yang sudah kita tentukan, untuk kita kumpulkan datanya dan kita lakukan pengukuran. Kemudian kita juga harus menjaga mutu data kita, jangan sampai, karena ini adalah kepentingannya untuk pembangunan Kabupaten Donggala ke depannya, agar baseline data itu betul-betul bisa menjadi starting point untuk pejabat mengambil keputusan, sehingga keputusannya juga diambil itu berdasarkan data, dan intervensi selanjutnya nanti bisa sesuai dengan sasaran yang diharapkan. Saya kira itu Pak Fahmi. Saya selanjutnya secara teknis Pak Fahmi dan Pak Kadar mungkin yang akan menyampaikan beberapa hal. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Makasih Pak.
Terima kasih banyak Bapak Ketua Peneliti. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Dian mungkin bisa menyampaikan kesiapan-kesiapan untuk kegiatan penelitian ini. Tadi juga disampaikan via WA, mungkin perlu disampaikan kepada teman-teman apa kesiapan kita supaya teman-teman juga sudah bisa memahami posisi yang harus dilaksanakan untuk pengumpulan data pada tahun kedua ini. Mungkin 7 menit untuk Ibu Dian. Silakan Bu Dian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat Ketua Peneliti Bapak Nasrul dan pelaksana teknis untuk penelitian stunting Pak Fahmi. Ya Pak, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Ini kesempatan yang luar biasa. Ini kedua kalinya untuk penelitian yang kita lakukan untuk tahun kemarin. Jadi sekedar informasi untuk teman-teman, sampel yang akan kita gunakan pada tahun ini itu adalah tetap menggunakan desa yang sama pada tahun kemarin. Desa tahun kemarin yaitu 41 desa lokus yang lokus untuk tahun 2023 dan tambahan ada 28 desa lokus. 28 desa lokus untuk lokus tahun 2024 karena ada yang desa berulang pada tahun 2024 lokus 2023 ke 2024 jadi total kita sampelnya nanti itu ada 53 desa. Mungkin gambaran untuk teman-teman. Tadi mungkin agak teman-teman bingung ini kemarin Zoom apa. Ini sudah kita bicarakan bersama Pak Fahmi dari awal tahun. Ada beberapa puskesmas yang kita undang dan ini hasil tindak lanjutnya. Jadi nanti diharapkan teman-teman ketika melakukan penelitian seperti yang dikatakan Pak Nasrul kemarin, tolong disaksikan baik-baik Zoom-nya karena tahun kemarin ada kesalahan pengambilan sampel Pak Fahmia. Ada di sebuah kecamatan dia mengambil semua itu yang seperti dikatakan Pak Nasrul, stuntingnya menjadi sampel balita yang akan diukur. Nah, untuk teman-teman PKM diharapkan untuk fokus bertanya apabila masih bingung, karena di sini Pak Fahmi ada beberapa petugas gizi yang baru. Beberapa petugas gizi yang baru mengikuti di tahun ini, jadi mohon dibimbing dengan baik. Kebetulan di sini ada Ibu Wahida juga selaku Kepala Seksi Kesga tergabung dengan kita. Mungkin ada sedikit tambahan dari Ibu atau sedikit tambahan dari Kepala Seksi, Ibu. Belum bisa nih. Ya, ya. Gak tahu kenapa belum bisa gabung. Tuh. Oh iya, mungkin tadi Ibu agak keluar. Itu saya untuk teman-teman yang baru mengikuti, yang belum sempat mengikuti tahun kemarin, diharapkan tahun ini Zoom-nya diperhatikan karena kita tidak bisa ketemu langsung Pak Fahmi ya, untuk pelatihan teknik pengumpulan datanya. Jadi kita melalui Zoom saja. Oke, mungkin itu saja Pak, cukup dari saya. Ucapkan terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak Ibu Dian. Ini tadi posisinya Pak Kadar Ramadan sudah masuk, hanya saja keluar lagi. Saya coba. Eh, jadi di Kobo Toolbox ini kita sudah menyusun kuesioner determinan stunting dan trade prevalensi anak baru tadi Kabupaten Donggala. Pertama-tama tuliskan nama ibu. Penulisan nama ini sebaiknya konsisten, misalnya namanya Dian. Jadi tulisnya nanti Dian terus aja. Kalau misalnya namanya Fahmi Hafid, tulis Fahmi Hafid terus. Seperti ini. Jadi kalau hurufnya kecil dari awal, kecil aja semua. Atau kalau misalnya F besar, misalnya Fahmi Hafid, seperti ini nanti selanjutnya begitu juga konsistennya. Jadi konsistensi dari penulisan enumerator ini juga untuk kami nanti merekap nama-nama tersebut untuk memudahkan kami merekap datanya. Kalau tahun kemarin Bu, mohon izin Ibu Dian, berapa posisi responden yang kita bayarkan?
dengan Eh, transfer. Kemarin respondennya ada 400 lebih, Pak. Oke, oke. Maksud saya anunya jumlah rupiah per responden. 15.000. Oke. Eh, Apalagi tambahannya? Itu kemarin, tapi kemarin kan dijanjikan baju katanya, tapi Oh, tidak ada. ada. Nanti kami buatkan Pak, dicatatkan. Karena ini juga untuk apa itu nanti kami kirimkan. Jadi untuk di posisi bulan tahun ini mungkin kita masuk di posisi 15.000 untuk eh, enumerator, kemudian 5.000 untuk pengganti bahan kontak gitu loh. Mungkin belikan sabun lah atau ya saya kira sabun ya merek apa yang 5.000 rupiah buat setelah mengumpulkan data kasih sabun anak-anak. Jadi posisi per orang kita budgetkan di posisi 20.000. Boleh ya Bu Dian ya dan teman-teman. Kemudian kami menyampaikan pertama-tama setelah mengisi data, ini ada beberapa kecamatan, kita perlu menyampaikan, perkenalkan diri, kami dari peneliti dari Poltekkes Kemikes Palu sedang melakukan penelitian tentang determinan stunting dan tren pembelajaran baru di Kabupaten Donggala tahun kedua. Ada beberapa pilihan, misalnya kalau memilih Kecamatan Rio Pakava, maka kita centang Rio Pakava atau kecamatan sesuai dengan kemudian desanya desa apa. Kalau misalnya Sojol, itu nanti munculnya Agomas Agomas 1. Kalau misalnya Sojol, Balukang, Siwalepo. Jadi eh, nanti desanya akan menyesuaikan dengan nama kecamatan yang akan kita pilih. Misalnya Sinjue, dia nanti akan muncul apakah di Delaka, Toaya, Eno, atau Lero. Baik. Selanjutnya, nama ibu, misalnya C, umurnya 25 tahun, ya, tamat SMA, kemudian pekerjaannya ibu sebagai eh, apa itu? Kalau dia ibu rumah tangga, tapi di sini sebenarnya bekerja, tapi kita posisikan yang dimaksud ini kerja di luar rumah ya. Kalau ibu rumah tangga nanti di sini tidak kerja plus ibu rumah tangga aja. Berumur berapa menikah misalnya, umurnya menikahnya 20 tahun ya. Berapa melahirkan anak, misalnya 21 tahun. Jumlah anaknya berapa, mungkin posisinya sekarang masih satu anak. Tinggi badan ibu berapa? Ya. 165 misalnya. Ini bisa ditambah-tambahkan ya. Kalau misalnya pakai koma-koma boleh. Pakai eh, koma tiga misalnya. Oh ternyata tidak bisa. Nah, maksimalkan saja dengan 3 angka ya. Tidak pakai koma. Kemudian jumlah anggota keluarga. Nanti misalnya bertiga cara anaknya. Nama anaknya misalnya Baco. Kemudian tanggal lahirnya ya dia lahir tanggal sekian. Nanti kalau misalnya kita menentukan tanggalnya, eh, misalnya dia lahir di 2003, misalnya Juni, ya tanggal 13 Juni misalnya. Nanti langsung otomatis Bapak Ibu menunjukkan bahwa umur saat ini adalah 9,6 bulan, ya cepet aja gitu. Kemudian jenis kelamin anak, laki-laki atau perempuan, misalnya Baco ini anak laki-laki, beratnya waktu lahir 2.600 misalnya ya. Panjang badannya waktu lahir tuh 56. Lahir di rumah normal misalnya. Terus kita lihat untuk kesehatan lingkungan, air yang digunakan itu air kemasan kah, air usul ulang. Mungkin di Donggala air PDAM ya, air PDAM untuk air minum. Terus untuk mandi cuci dia pakai air sumur misalnya ya, boleh. Sumur gali terlindung. Apa bedanya sumur gali terlindung dengan tidak terlindung? Kalau sumur gali terlindung di pinggirnya ada ini eh, apa itu temboknya ya biasa melingkar itu. Kalau enggak tidak ada tembok itu. Air kemasan ini air galon. Air, air maksudnya air yang botolan tapi tidak isi ulang yang memang dibeli. Tapi sekira itu kan jarang sekali terjadi kalau hanya untuk kebutuhan mandi dan cuci. Terus kita tanya lagi, apakah eh, apakah keluarga tersebut menggunakan jamban?
Ya, apakah dipakai sendiri untuk anak sendiri, keluarga sendiri, apakah numpang dengan anggota rumah tangga yang lain atau rumah tangga lain? Ada tapi tidak dipakai. Atau kan memang tidak punya sama sekali ya. Selanjutnya, kita akan melihat juga jenis-jenis kloset yang digunakan. Ya, kita memahami bahwa ada hubungan antara sanitasi dengan stunting. Nah, kita mencoba melihat dari jenis klosetnya ya. Kemudian kita juga menanyakan jenis tinjanya yang digunakan itu apa? Jenis IPAL. Ini instalasi pembuangan air limbah IPAL. Apakah pakai pipa tertutup atau hanya pakai septic tank atau cupluk-cupluk ini yang itu di pinggir kali. Kalau lubang tanah bertutup, lubang tanah tidak bertutup, ya. Lalu juga yang langsung di tanah, tapi ada penutupnya, ada juga yang tidak pakai penutup. Atau kalau langsung di sungai atau di laut, atau kan di sawah atau di kebun. Selanjutnya kita akan juga melihat bagaimana hubungan stunting dengan kepemilikan aset dan perlindungan sosial. Kita menanyakan apakah rumah tangga memiliki tabung gas baik 12 kilo atau 3 kilo tapi lebih dari 3 buah. Apakah memiliki mesin cuci? Kalau misalnya memiliki tabung gas, memiliki lemari es, memiliki apa itu? Memiliki handphone ya, diisi semua. Punya emas, nggak punya laptop, nggak usah dicenteng. Punya layar datar, punya sepeda motor ya, punya tanah sendiri. Nah, terus kita menanyakan, bahan bakar utama untuk memasak ada nggak? Ya, bahan bakar untuk utama masak, misalnya pakai LPG, karena LPG-nya punya kan, LPG-nya tabung gas. Dia punya tabung gas 5,5 kilo. Nah, gitu. Ini bagaimana apa sih kaitannya bahan bakar dengan stunting? Nah, biasanya kalau orang yang menggunakan bahan apa kayu bakar terus memasaknya dalam rumah, itu kan ada asapnya. Ada asap ini bisa berpotensi menyebabkan ispa. Kita memahami bahwa ispa sangat koheren relevan dengan kejadian stunting ya seperti itu. Nah kalau LPG kan kita juga melihat ternyata kalau misalnya menggunakan LPG lebih bersih terus waktu yang digunakan untuk masak lebih singkat sehingga waktu untuk mengurus anak itu bisa menjadi lebih lama. Kemudian selanjutnya kita juga menanyakan apakah rumah tangga menerima kartu keluarga sejahtera? Kalau tidak ya kita jawab tidak. Terus eh, pada item kerawanan pangan kita melihat bahwa selama 1 tahun terakhir, apakah ibu khawatir tidak akan memiliki cukup makanan untuk santap? Ini terkait pertanyaan-pertanyaan kerawanan pangan. Ini yang pertama ini setahun terakhir tentang makanan yang disantap. Kemudian yang ini tentang lebih spesifik lagi tentang makanan bergizi. Ya, pilihan jawabannya hampir sama. Ya, tidak tahu dan menolak menjawab. Kemudian selama setahun terakhir, apakah hanya menyantap sedikit jenis makanan karena kurangnya uang atau sumber daya? Artinya ini kadang-kadang kan kalau ada kondisi lagi sulit, kita kadang-kadang mengurangi uang belanja kita dan uang belanja yang kita kurangi itu lebih kepada makanan sehari-hari kita. Kita berhemat uang makanan kita. Nah ini kejadiannya. Kalau misalnya ada yang seperti itu, tentu dia akan menjawab iya. Atau kalau tidak mengalami, dia akan jawab tidak. Ataupun kalau dia tidak tahu, tidak tahu. Boleh juga. Pertanyaan ketiga ini, selama setahun terakhir, apakah pernah melewatkan makanan pada suatu hari karena tidak memiliki uang? Kadang-kadang kan, wah, nggak ada lagi nggak punya uang. Ah, di skip aja untuk makan paginya. Nanti kita makan kalau siang. Ya, siapa tahu ada yang seperti itu. Atau mungkin karena ah, kita hanya makan
siang dan makan apa kita makan jam 10 dengan jam 5 sore 2 kali makan. Nah, makan malam dia enggak. Jadi terkait dengan hal itu relevan dengan pertanyaan ini. Kemudian selama 1 tahun terakhir, apakah Anda makan lebih sedikit daripada seharusnya karena kurangnya uang atau sumber daya lainnya? Nah, pertanyaan ini juga lebih spesifik tentang eh, makan yang lebih sedikit. Kemudian selama 1 tahun ini, apakah rumah tangga pernah kehabisan makanan karena kurangnya uang? Ini lebih ke level rumah tangga. Kalau ini level individu. Karena kadang-kadang begini, ketika makanannya itu berkurang, tentu ada orang-orang tertentu yang eh, diprioritaskan. Misalnya untuk karena kurang makan, yang diprioritaskan itu bapaknya saja dengan anaknya, ibunya dikurangi. Kadang-kadang bisa seperti itu. Atau ibunya dengan anaknya saja yang dikasih, bapaknya tidak usah dikasih karena mungkin bisa makan dulu. Kemudian kita juga melakukan pengukuran antropometri, eh, berapa tinggi anak saat ini. Misalnya 1 tahun itu mungkin tingginya sudah 81, boleh jadi ya, 0,4 misalnya. Nah, ini bisa. Nah, berat badan dalam rentan 2 sampai 25. Ini kan masuk. Oh, berat badan, sorry. Misalnya kalau umur 9 tahun itu bolehlah. Misalnya 12, maaf. Ini berat badan ya. Oke. Kalau misalnya ada keliru nanti langsung muncul tuh. Kalau misalnya kita bilang kayak 18 ini, nanti akan muncul. eh, Kalau yang pertama kali tadi akan muncul peringatan, hati-hati apa udah betul nih. Tiga badan anak kira-kira 80 apa itu 75 misalnya, 1 ya. Sas. Posisinya berdiri apa terlentang? Kalau berdiri, klik berdiri. Kalau terlentang, klik. Misalnya umurnya berapa tadi? Kita cek di atas 12. 9 bulan kayaknya, Pak. Ya, 9 bulan. 9 bulan. Kalau dia 9,6 bulan, nanti kita harus ngukurnya posisinya adalah harus telentang. Karena standar ukuran WHO Android itu sebaiknya anak-anak yang berusia di bawah 2 tahun itu diukurnya secara telentang. Ya, misalnya pengukurannya kapan? Apakah hari ini misalnya pengukuran ya kita telusuri. Apakah pernah dilakukan stimulasi? Ya pernah misalnya. Ya, misalnya anak baco ini pernah ke posyandu terus dikasih warna-warna sama kader kesehatan ini dikasih kartu-kartu yang berwarna itu kan merangsang stimulasi mata anak-anak ya anak 9 bulan misalnya. Atau diberikan ini stik keju itu kan merangsang stimulasi genggaman anak ya. Kemudian eh, lanjut morbiditas pelita. Kita mengetahui bahwa kejadian anak yang sering sakit itu berpengaruh terhadap pertumbuhan anak. Misalnya kalau anak-anak tuh diare, dalam satu episode dia diare dalam umur 0 sampai 60 bulan, 0 sampai 23 bulan, dia tuh diare sampai 5 kali, pasti santai itu. Ya, pasti santai. Nah, dalam pertanyaan ini kita nanyakan morbiditas atau kesakitan Mbak Duta tuh. Ini tentang ISPA, diare, ya kesakitan tentang radang paru-paru atau pneumonia, kemudian tentang TB paru. Maaf ya, saya selanjutnya.
eh, dalam 6 bulan terakhir, apakah diagnosis pneumonia, TB paru, campak, kecacingan, ya. Terus kita tanyakan kondisi kesehatan anggota rumah tangga saat ini, anak-anak tersebut apakah lagi sakit, apakah lagi sehat, ataukah lagi diare, ya. Semua terkait kondisi kesehatan dicetak aja. Terus akses pelayanan kesehatan balita. Dalam 12 terakhir, apakah pernah sakit? Nah, kalau pernah, ya. Terus kalau sakit dibawa enggak ke pelayanan kesehatan? Apakah misalnya anak baca itu memiliki buku kaya? Terus apakah pada saat ibu hamil, ibunya itu mengikuti kelas ibu hamil? Terus apakah mengikuti kelas ibu balita? Ya, di kelas ibu hamil ini ketika ibunya hamil. Kalau kelas balita setelah anaknya lahir. Kemudian kita melihat umur 9 bulan anak-anak. Apakah dia sudah mendapatkan BCG? Lihat bukunya kayaknya apakah buku kayanya itu sudah. Kalau dibilang sudah pernah tapi nggak dicatat, ya di sini. Tapi kalau dibilang belum pernah, tapi kalau dibilang nggak tahu ya, di sini. Ya, lihat. Kalau lihat buku kaya ada atau dia bilang iya tapi tidak ada di buku kaya atau dia bilang oh enggak, memang enggak pernah. Nah, tapi kalau dia bilang enggak tahu, ya enggak tahu. Kita berharap semuanya di sini. Situ lagi. Dan terusnya ya, ada dari hepatitis, BCG, DPT, kompo, virus, dan seterusnya. Apakah di lingkungan tempat tinggal Baco itu tersedia layanan posyandu? Ya, kalau tersedia, contoh ya. Kalau tidak ada, ya contoh tidak ada. Gitu. Kalau dibilang tidak ada, eh, ada ada ini apa namanya? Ada. Nah, nah kalau dibilang ada, terus nanti otomatis ada lagi pertanyaannya. Apakah Baco pernah memanfaatkan posyandu tersebut? Nah, kalau pernah ya di itu dicontreng iya. Pertanyaan kedua adalah ASI. Kita memahami bahwa pemberian ASI sempurnanya pemberian ASI itu 0 sampai 2 tahun. Ya. Nah, kita belajar yang pertama ini pertanyaan eh, terkait dengan inisiasi menyusui dini. Apakah bacok dulu tuh langsung diberikan inisiasi menyusui dini? Kalau pertanyaan teknisnya, apakah saat setelah lahir bacok langsung diletakkan di dada atau di perut ibu selama kurang lebih 1 jam tanpa penghalang? Dilakukan seperti itu? Ya. Kemudian, apakah bacok sekarang masih di TTI, disusui? Kalau iya, jawab ya. Ya. Apakah dalam 24 jam terakhir ini mendapat kasih saja? Oh iya, udah dikasih itu bubur pisang kan umur 9 bulan sudah. Ya, bubur nasi udah boleh. Pada saat umur berapa diberikan cairan? Oh langsung sejak lahir ya 0 sampai 7 hari. Apa jenis minumannya? Yang pertama, oh, ASI. Kalau misalnya maaf, pada saat baca umur berapa mulai diberikan makanan selain nasi? Oh maaf, umur ini 6 bulan ya. Kalau 6 bulan apa yang pertama dikasih? Pertama dikasih itu ano sari buah misalnya ya atau dikasih mungkin eh, buah bisa yang dihaluskan. Bisa lebih dari satu ya atau bubur tepung boleh. Kemudian pertanyaannya untuk hari ini dalam 2 jam terakhir mulai dari bangun tidur sehingga pagi tadi makan apa yang diberikan Baco? Pertanyaannya untuk hari ini dia dikasih apa? Mungkin tadi dia itu dikasih ini, dikasih telur, ya sudah boleh kasih telur. Atau dikasih ASI juga, kasih air putih, terus dikasih buah pisang ya.
Boleh diisi lebih dari. Selama 12 bulan terakhir, apakah Baco menerima bantuan PMC Bukit Program? Kalau misalnya iya, kita jawab iya. Tapi kalau oh nggak ada Bukit Program, kita jawab. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang apakah ada keluarga yang merokok dalam keluarga, bapak kah yang merokok atau ibu yang merokok atau ada kakaknya, omnya yang merokok dalam rumah itu diconteng ya. Tapi kalau sama sekali di rumah itu nggak ada yang merokok atau tidak ada yang merokok dalam rumah tangga, kita jawab tidak. Nah, kita lanjut ke pengetahuan. Tentu ada pertanyaan. Kita tanya ke ibunya caranya. Kita tanya, menurut ibu, ibu tahu nggak tentang stunting? Kalau misalnya dia jawab, tahu. Nah, tanya apa? Kalau kira-kira ada yang jawabannya itu mirip jawaban A, contoh A. Kalau lebih mirip jawaban B, contoh B. Atau kalau jawabannya itu tidak ada yang connect dengan jawaban A atau B, kita tidak keduanya. Tapi kalau dia bilang, apa itu nanti? Dia bilang, saya tidak tahu. Ya sudah, lebih cepat. Tidak tahu. Nah, kita akan menunjukkan di sini nanti ada image, foto eh, tentang pertanyaan apa sih yang dimaksud dengan 1.000 hari pertama kehidupan. Jadi ada foto, sudah ada foto. Foto ini intinya bayi terlihat ada bayi yang kira-kira berusia 2 tahun. Sini ada bayi berusia 5 tahun. Di sini ada ibu hamil dan usia 2 tahun. Saya coba tanya teman-teman, kira-kira yang paling cocok sini jawaban A, B, dan C itu jawaban apa? Coba mungkin teman-teman bisa. Jawaban A. Ada jawaban yang lainnya? Jawaban apa? Oke, terima kasih Bu Ica. Yang lain teman-teman yang lain mungkin ada jawaban yang lain. C, Pak. Coba. Pak, Oh, sorry. Ibu Ya, C, Pak, dari lama sampai usia 2 tahun. iya. Kan Jawaban 1.000 hari C. C, pertama tuh Pak. Oh tiga iya. ratus enam puluh apa? 360 hari di masa hamil ibunya dan 720 hari di masa anaknya berumur 0 sampai 2 tahun. Ya, itu ya 1.000 hari pertama kehidupan ya, Bu. Jadi jangan keliru ya, yang paling tepat adalah Ya, Pak. iya. Baik. Nah, kita juga menanyakan apa sih bahaya-bahaya dari stunting? Jadi, nah sampai sejauh ini mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Silakan. Baik, kalau belum ada pertanyaan, saya lanjut. Di sini ada pertanyaan, apa sih bahaya stunting? Kalau ada yang menjawab, nanti dewasa pendek. Kalau cuma jawab itu, klik ini. Terus kalau misalnya bahayanya sih, ini anak nanti kurang cerdas dan mudah sakit. Lihat ini. Atau jawabannya itu nggak ada yang mengena keduanya. Jadi, terus kalau dia jawab, tidak tahu, nah sudah, klik tidak tahu. Terus kita juga ingin menanyakan apakah responden kita, ibu dari balita itu sudah memahami bagaimana cara mencegah stunting. Pilihannya ini boleh lebih dari satu. Di sini nanti ada image gambar anak lagi menetes, terus di sini ada ibu hamil lagi konsumsi tablet FE. Kemudian di sebelah sini ada juga anak-anak yang lagi mendapatkan imunisasi lengkap. Terus yang di sini ada yang lagi mencuci tangan ya. Kalau di sini ada yang lagi diberikan vitamin A dan obat cacing kepada anak. Terus yang di sebelah sini eh, gambar ibu hamil lagi makanan-makanan bergizi dan lagi memberikan ASI. Yang sebelah sini adalah memberikan makanan pendamping ASI pada anak usia berusia di atas 3 bulan. Ya. Nah, ini boleh Anda contreng. Misalnya ada yang menjawab dikasih ASI, terus diimunisasi, ibunya dikasih tablet FE, harus cuci tangan, terus harus makanan bergizi.
terus mau diberikan makanan pendamping. Tapi dia lupa memberikan vitamin A. Nggak apa-apa. Yang dia sebutkan itu yang kita constrain. Yes. Terus nanti kalau sudah, Bapak Ibu bisa meminta tanda tangannya eh, Ibu yang diwawancara, tanda tangan misalnya segini ya. Nah, tangan. Sudah tanda tangan, bisa dikirim. Kirim. Terus kalau boleh, eh, foto yang tadi lagi diukur, anak lagi diukur ya, diupload di sini. Bisa diupload. Misalnya. Upload foto anak yang sudah diukur tadi, yang kita ukur tadi. Boleh di sini. Misalnya contoh ya ini, spanduk ini. Ya, kirim. Terus setelah itu kita bisa kirim submit. Nah, submit ini eh, kita juga terakhir mengucapkan terima kasih. Terima kasih atas partisipasi Ibu. Tadi namanya kan Ibu Bece toh. Jadi kita tinggal bacakan saja. Terima kasih atas partisipasi Ibu Bece dalam penelitian ini. Semoga anak Anda baco tumbuh dengan sehat. Submit. Terus kalau di sini ada beberapa eh, isian yang belum diisi, eh, form content errors. Jadi ini belum sepenuhnya dijawab dengan baik. Silakan lihat bagian yang diwarnai merah. Kita lihat-lihat yang warna, oh ini ternyata belum. Kita belum memilih, misalnya dia ternyata tinggal di Dalaka, ya. Terus ada lagi yang belum diisi. Ya kan, ya ini panjang lahirnya 56. Dia terlalu panjang ini. Betul nggak? Kalau bilang betul, ya kita kasih 55. Nah, sudah. Ini di mana lahirkan? Di rumah. Ya, sudah. Ya, ya, ya. Terus nanti kalau masih merah berarti masih. Ini jambannya belum diisi ya. Isi. Oh ini belum diisi. Ternyata leher angsa. Nah, di mana dibuang ada ipal. Gitu. Terus ini belum dijawab. Kalau dia tidak tahu, banyakkan tidak tahu ya tidak tahu aja. Kalau misalnya tidak tahu. Misalnya ya, tapi kalau dia tahu diisi. Dalam 1 bulan, apakah diagnosis? Tidak. Pernah mengalami ispat? Tidak. 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 Semuanya tidak. Misalnya, dia tidak pernah sakit. Dia tidak sakit. Tidak. Tidak. Ya. Bagaimana? Sehat. Lagi sehat. Tidak. 12 bulan ini tidak sakit. Ya, kalau sakit, ke rumah sakit. Apakah punya? Pernah mengikuti kelas ibu hamil. Pernah mengikuti kelas balita. Jadi ceritanya ini sih bagus ya. Eh, terus ini misalnya, ini dia tidak tahu. Masih, misalnya, seandainya ya tidak tahu. Ini coba kita isi aja. Pernah ke posyandu? Iya, rajin. Nah, jadi kita lihat kembali yang masih merah-merah itu kita isi. Oke. Kalau kita sudah isi, oke. Ini kalau misalnya butuh latitude, kita bisa menyalakan search place. Misalnya kalau saya lagi ini di Surabaya nih misalnya, atau diklik ini. Ini kalau klik kompas ini, dia akan langsung muncul latitude-nya. Rekam lokasi GPS rumah koresponden. Misalnya pilih saat ini di sini. Nanti latitude, longitude-nya itu langsung muncul. Ya. Terima kasih. Terima kasih atas partisipasi Ibu Bece dalam penelitian ini. Semoga anak Anda baca kemudian. Ya, submit. Bismillah. Ah, oh masih ada. Oh ini tidak sakit. Nah, jadi kalau ada dia merah-merah begitu, kita submit. Ah, ini sudah. Itu tadi sudah terkirim ya. Kalau sudah terkirim, terus ini sudah lama enumerator sudah kosong, berarti data yang kita tadi kirim itu sudah terkirim dengan sukses. Seperti itu. Oke. Demikian eh, apa namanya? Sekilas tentang kuesionernya. Apakah teman-teman sudah bisa membuka combo kolek yang saya share tadi di chat? Silakan dibuka lagi. Silakan. Kalau ada pertanyaan, silakan.
Ibu Dian sebagai moderator kami minta supaya barangkali Ibu bisa bantu untuk memoderatori. Kami persilakan. Terima kasih Pak Fahmi atas kesempatannya. Jadi tadi itulah persentase tentang kuesioner untuk penelitian faktor risiko stunting pada anak balita di Kabupaten Donggala. Jadi teman-teman yang ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas langsung ditanyakan sekarang, atau pertanyaannya mungkin teman-teman merasa ada yang kurang atau perlu ditambahkan, boleh Bu langsung bertanya saja. Teman-teman TPG, soalnya nanti ini langsung turun lapangan, jadi ketika teman-teman tidak mengerti maksud dan tujuan kuesionernya untuk menanyakan tentang apa per item pertanyaan, nanti di lapangan teman-teman bingung, ini untuk apa, ini untuk mengetahui apa. Jadi ini kesempatan kita untuk bertanya, jadi boleh langsung bertanya. Ini Ica mau bertanya. Iya tadi Ya, boleh silakan itu pertanyaannya. itu apa ya kayak Ya. juga. Ica, mohon maaf suaranya putus-putus. Oh, tapi ini kah jaringannya bagus. Ya, pelan-pelan saja atau boleh ditanya di room chat, boleh kalau Oh iya jaringannya Kak. jelek. Ya, di Tapi room coba chat dulu, juga. siapa tahu bagus. Oke, teman-teman yang lain sambil menunggu chat dari Puskesmas Toaya, ada Ibu Ica di sana. Pak Fahmi, mungkin ada sedikit saya tanyakan terkait kuesioner tadi. Itu ada pertanyaan tentang mendapat biskuit program. Itu kan kita sudah tidak ada. Apakah itu mesti dihilangkan? Apa bisa dihilangkan saja pertanyaannya? Soalnya untuk biskuit program kita sudah tidak ada untuk tahun 2024. Oke, baik. Nanti kami ganti. Tapi untuk item itu, kira-kira program apa yang saat ini dilaksanakan oleh GISI? PMT lokal ya? Atau PMT apa? lokal. PMT Oke, lokal. baik. Nanti kita ganti apa namanya itu pertanyaannya untuk PMT lokal. Eh, jadi bahasanya PMT lokal ya. Iya. Atau PMT mendapatkan PMT lokal yang sesuai. Mungkin begitu Pak. Nanti kan teman-teman menilai Iya. PMT lokal yang sesuai itu seperti apa, kan definisinya teman-teman sudah tahu. Oke, baik. Nanti kami masukkan. Ya, sesuai dengan golongan nomornya. Teman-teman atau Bu Wahida ada sedikit masukan terkait kuesioner tadi sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain. Ada dari Puskesmas Malay tadi. Ini baru ikut bergabung untuk tahun ini. Humaira boleh kalau kurang jelas. Masih ada Humaira di sini. Tabe Kak, Ya, boleh Isti. Silahkan bertanya. Kak saya mau bertanya. Kalau tahun lalu kan kita pakai aplikasi apa sih itu Kobo Kolek ya? Ya, Tapi punya aku sudah saya hapus 3 minggu lalu Kak. Tapi saya buka ini yang link, nggak perlu pakai aplikasi lagi nih Kak. nanti akan dijawab. Apa? Mi? Ya terus Kak, kalau pakai aplikasi kayaknya kan dia harus Android ya. Kalau teman yang tidak ada Androidnya, Itu saja Isti. iya Kak. Ada lagi Kak. Ya, Kapan waktu pelaksanaannya? oke. Nanti kita diskusikan sama-sama. Oke, makasih Kak. Oke. Pak Fahmi, ini pertanyaannya mau dikumpul dulu atau langsung jawab? Apa aja, Bu? Izin Bu, saya jawab boleh Ya, Pak Fahmi. ya. Silakan Pak Kadar, Halo silakan. Pak Fahmi, ini saya lagi Iya, di jalan, jadi ya, jadi sebenarnya kita sebaiknya menggunakan aplikasi Combo Collect ya, karena untuk menghindari gangguan-gangguan signal pada saat pengumpulan data. Nanti sebentar kita akan sampaikan. Jadi yang dijelaskan Pak Fahmi tadi adalah sebenarnya lebih membahas kuesioner. Namun jika ibu-ibu merasa bahwa jaringan di tempatnya bagus, sebenarnya tidak masalah juga pakai link tadi.
Tapi kami sangat menyarankan untuk menggunakan Kobo Collect untuk versi Android. Kemudian untuk versi iPhone itu menggunakan GIC Collect. Nanti kami share ya, kalau ada grupnya nanti kami share GIC Collect. Nah, GIC Collect itu kalau kita dia kan kalau Android kan biasanya ya supaya itu kita sebenarnya 1 bulan dikasih gratis. Jadi ini kan paling tidak sampai 1 bulan ya. Jadi solusinya adalah kalau ada teman-teman yang pakai iPhone bisa registrasi, itu bisa pakai OVO. Pastikan kalau tidak salah itu 25.000, tapi itu dia tidak akan potong. Nanti bulan depan baru dia potong. Jadi solusinya adalah pada saat dipakai daftar dulu yang free, trial ya, yang trial. Kemudian kalau sudah selesai bisa ini dinonaktifkan atau dibatalkan pendaftarannya, atau di saldonya itu masuk ke tempat lain, seperti itu. Mungkin semoga terjawab ya Bu. Ini Bu apa tadi. Kemudian sebentar itu di chat saya sudah berikan link servernya sama dengan kayak tahun lalu ya. Tinggal kayaknya masih sama. Tinggal ambil lagi kuesioner yang baru. Namun tadi karena ada beberapa pertanyaan tadi ya terkait biskuit, kita mungkin perlu perbaharui lagi itunya. Apa namanya, kuesionernya itu kalau sudah fix baru kita sampaikan bahwa ini sudah fix. Kemudian ini tadi kalau tidak salah totalnya berapa desa Bu? 56 ya? 53 Pak. Oh, 53 ya. Berarti sudah benar. Jadi yang kemarin kan sudah waktu setelah pertemuan di Kopio itu kan pernah dikirimkan data Excel ya. Ini desanya sudah kami update. Berarti nanti kami tinggal update pertanyaan tadi yang terkait biskuit. Mungkin itu dari saya, Ibu. Terima kasih. Kemudian kalau teman-teman yang sudah hapus, bisa dian kembali Bu aplikasi Kobo Collect-nya ya. Setidaknya bisa dipakai pada saat penelitian. Dibuka kembali. Mungkin itu Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Mungkin Isti sudah jelas untuk terkait aplikasi. Mungkin untuk panjang lebarnya nanti kita ada sesi untuk aplikasi khusus. Untuk sesi ini mungkin fokus ke kuesioner dulu. Bagaimana Isti? Nanti kalau ada pertanyaan lagi terkait aplikasi, kita ada sesi untuk aplikasi ya Pak Fahmi ya? Iya, Kak. Mungkin sebentar kalau sempat boleh. Oh, Ya, iya. ini kayaknya mayoritas masih anggota lama ya. Ya, anggota lama, tapi ada beberapa yang baru, Pak. Terus teman-teman yang beberapa juga Oke. sudah hapus aplikasinya. Itu tadi kendalanya. Oh ya. Kalau yang sudah dihapuskan tinggal download ulang, kemudian masukkan ada yang share di grup URL servernya kan, itu aja dimasukin. Untuk username sama password dikosongkan saja. Tidak perlu pakai username. Oke, berarti kita nanti ada untuk sesi aplikasi setelah ini, Pak? Atau bagaimana? Ini ada grupnya ya? Grupnya masih grup yang lama. Grup ya? Oh, masih grup yang lama, oke. Ya. Oke, siap-siap. Oke, Nanti mungkin tinggal lihat, kita mohon putuskan dulu ya, terkait mohon di-share dulu kuesioner grup yang kali lama, ini. Bu Dian. Oh iya. WA akan ke saya Maaf ya. dari grup lama. Nah, terima kasih banyak Pak Kadar. Terima kasih banyak sudah masuk dan menyampaikan terkait dengan Kobo Collect-nya. Ini saya lihat memang sudah di WA tadi sama di chatting Kobo Collect-nya ya. Sama. Terus ini mohon izin boleh diisi dulu Bu. Itu yang di WA tadi Ibu Dian. Ya. Kobo Collect-nya itu dimasukin coba di grup kita yang lalu. Oke. Kemudian dia langsung naik ke atas. Kirimkan, Pak ya. Coba dikirimkan. Ibu Dian. Mungkin Oke. di grup yang lalu Pak, yang enumerator yang baru dimasukkan kembali barangkali mereka. Kalau yang sudah tidak digunakan lagi mereka, mungkin dikeluarkan dari grup itu. Oke, baik Pak.
Tadi ada pertanyaan dari Ibu eh, ini Ica Pak di kolom Ibu chat. Ica, Ibu Ica, berapa sasaran Mbak Duta per desa? Nah, kalau boleh 10 ya, masukkan 10 orang aja, kalau bisa. Nah, terus nanti pelaksanaan kegiatannya ini kita eh, hanya bisa laksanakan setelah Lebaran. Kita itu sampai Lebaran itu tanggal 15, libur-liburnya ya. Mungkin ini, tanggal kita bisa mulai dari tanggal 16 sampai tanggal 26 April. Ya, dua minggu. Boleh? Boleh ya, Bu? Bu Dian, teman-teman? Ya, Pak, begini, untuk sekarang ini kan teman-teman itu ada lagi jadwal posyandu. Oh, sekarang Apakah ini? bisa, iya, apakah bisa dilaksanakan beringan dengan posyandu seperti tahun lalu? Apakah mereka harus turun-turun ke rumah lagi? Enggak. Kalau bisa di posyandu aja. Ya, Ini jadi memudahkan ketika pemudahan desa pekerjaan sampelnya, teman-teman. ya, teman-teman enumerator mungkin ketika jadwal di desanya mungkin bisa langsung pengambilan sampel. Jadi satu desa 10 baduta. Jadi teman-teman jangan mengambil yang stunting saja ya. Jadi semua Ya, yang acak aja. diacak Ya. yang usia 0 sampai 2 tahun Mhm. yang datang ke posyandu. Ya, Ya, boleh. Izin Bu, itu jadwal posyandunya tanggal berapa mulai? Tanggal posyandu. Ibu Dian. Mulai hari ini ya? Iya. Pak, nanti kita coba share tanggal posyandunya karena ada yang dari tanggal 1 sampai tanggal 20-an. Ada yang dari Oke. Iya. nanti mungkin teman-teman Ya, ada link yang saya kirim, boleh langsung diisi desa itu tanggal posyandunya kapan. Yang link untuk pengisian nama-nama enumerator langsung diisi. Desa, contohnya desa Loli Oge, itu posyandunya tanggal berapa, boleh langsung teman-teman isi. ya, lebih cepat lebih baik. Ya. Iya, silakan kalau yang sudah jadwalnya sekarang ini bulan puasa dan mau turun bulan puasa, tidak masalah, tinggal dilaporkan ke kami. Berarti, tapi kalau lebih dari itu boleh Pak ya untuk bulan April ini pengumpulan datanya. Iya, Misalnya boleh. tidak sempat turun di posyandu, teman-teman mau turun ke rumah itu juga diperbolehkan Pak ya. Boleh, boleh. Bagaimana teman-teman mungkin ada ditanyakan langsung sistem pengumpulan datanya biar jelas, biar tidak miskomunikasi lagi teman-teman TPG. Teman-teman enumerator, Kak, ya tanyakan apa ini? saya mau bertanya, ini Ya. pengumpulan datanya harus selesai di bulan April, enggak bisa maksudnya menyeberang di awal bulan Mei. Boleh Pak ya, Pak? Sebaiknya pengumpulan datanya ini di April saja, Bu. Kalau menyeberang di bulan Mei, karena suatu kegiatan penelitian ini mulai dari perencanaan, Berapa ini Kak? di sosialisasi dengan Pak Kadis kemarin ya, di eh, apa namanya, di Coffee O, terus dengan Pak Kabit juga udah sekarang Atau ada lagi? sosialisasi dengan Berapa bulan ya? eh, Oh, penjelasan Kobokolek dengan teman-teman Enom, dan setelah itu kita akan analisis data mungkin sekitar awal Mei. Kemudian kita harus publikasi ini. Biasanya publikasi ini agak lama, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. 3 bulan untuk publikasi internasional atau Sinta 2. Dan setelah itu kita akan hasilnya ini akan kami sajikan lagi ke pemerintah daerah Donggala dengan mungkin dengan pimpinan kami di Kementerian Kesehatan. Jadi urutan-urutannya itu sudah ada in schedule. Sebenarnya kemarin seandainya apa namanya, di posisi sebelum puasa sebenarnya pengumpulan datanya sudah harusnya sudah dilaksanakan. Namun karena kita ada molor, kontraknya juga baru selesai semua dan pencairan dananya juga baru tahap 70%, maka kita baru bisa laksanakan hari ini. Namun pada prinsipnya kami yakin bahwa teman-teman itu pasti bisa menyelesaikan di bulan April. April itu kan masih panjang nih. Orang kan Lebaran tuh sampai suasana Lebaran itu sampai tanggal 15. Sehingga kita masih punya waktu 15 hari kemudian untuk menyelesaikan semua itu. Biasanya kan 2 minggu setelah Lebaran sudah tak kuras semua ini simpanan. Jadi harus kita
mau apa namanya lanjutkan dengan kegiatan lain yang bisa mungkin bisa saling mengisi untuk kegiatan tersebut atau kebutuhan-kebutuhan tersebut. Mungkin dari Pak Nasrul, Pak Ketua, mungkin ada arahan, silakan Pak. Ya, jadi saya tadi sependapat tadi Pak. Jadi mungkin ada yang enumerator, eh, tinggal disampaikan karena tadi kalau untuk biaya kan sudah kita sampaikan tadi. eh, untuk bahan kontak itu 5.000, kemudian 15.000 untuk masing-masing enumerator setiap satu responden gitu. Jadi barangkali nanti teknisnya nomor rekeningnya teman-teman itu bisa segera disampaikan ke kami. Di WA grup itu juga bisa dikirim di situ, supaya segera diberikan untuk kelancaran pelaksanaan pengumpulan data teman-teman. Ya, Ibu Dian sudah Mungkin itu menyampaikan. tambahannya, Pak. Iya, terima kasih banyak Pak Ketua. Baik, saya kira Ibu Dian juga sudah memberikan tadi. Nanti mohon dibantu ya Bu Dian supaya kita bisa mengeksekusi berapa berapa responden yang dia punya, nomor rekening dan nama daripada teman-teman itu. Kalau ada Iya, NPWP-nya nama juga dan nomor bagus, rekeningnya lebih baik. jangan salah. Ya, Oke, nanti terima kasih. iya, kemudian datanya nanti dikirim eh, tidak lewat dari 30 April semuanya. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih untuk Pak Fahmi. Mungkin teman-teman merasa apakah mesti mengikuti jadwal posyandu atau tidak. Jadi semuanya kita serahkan ke teman-teman. Saran saya lebih bagus menggunakan jadwal posyandu. Jadi satu kali turun. Tapi mungkin ada kendala teman-teman yang pulang kampung Ramadan. Ini kan kesempatannya sampai tanggal 30 April ya Pak Fahmi ya. Betul Bu, Jadi Bu Dian, Ya, ya, 30 betul. April, Bu. Ya, jadi boleh nanti kalau memang tidak mengikuti jadwal posyandu, boleh tulis saja tanggalnya itu kira-kira turun tanggal berapa, biar kita bisa cek. Oh, tanggal ada link yang saya kirim terkait untuk nama enumerator dengan NPWP-nya, mungkin bisa diisi saja tanggal mau turun itu tanggal berapa. Jadi Bapak Ibu dosen Poltekkes siapa tahu mau turun juga mengambil dokumentasi bisa melihat Iya, betul. teman-teman turun tanggal berapa. Maaf Pak ya, soalnya lagi agak berisik. Anda apa kemudian Ya, setuju, saya kira begitu, supaya kita bisa misalnya lokasi di mana bisa kami ya, datangi pada tanggal-tanggal tersebut. ya mungkin seperti itu teman-teman yang Iya, tidak ingin mengikuti jadwal posyandu, yang ingin pulang kampung, nantinya mau turun ke rumah juga boleh simpankan saja tanggal berapa. Terus betul tadi seperti kan Pak Fahmi bilang, mungkin sekitaran bulan Agustus itu publikasi untuk hasil penelitiannya, makanya kenapa dibilang di bulan April harus selesai, karena kita juga beriringan di bulan Agustus itu harusnya kita sudah mengupload laporan publikasi data untuk pengisian Bangda Pak Fahmi. Jadi beriringan sekali iya, ketika kita siap ya bantu itu, Ibu betul. Dian. Betul. Jadi kegiatan kita ini memang dari kementerian itu sudah ngatur Bu. Jadi kita tinggal saling berkoordinasi di lapangan. Kegiatan ini bermanfaat untuk publikasi isian Bangda Monek Banda Ibu Dian sebagai yang mengisi, sehingga item penilaian untuk publikasi stunting itu ada. Dan itu juga pada bulan Januari tahun 2025 atau Januari awal-awal 2025 itu menjadi bahan untuk eh, rembuk stunting atau musrembang di level kabupaten di. Jadi ibu itu ketika bertemu dengan stakeholder lain, dengan instansi lain sudah punya datanya dan datanya itu yang kita kumpulkan. Ini bermanfaat buat kami sebagai penelitian, bermanfaat buat teman-teman sebagai latihan untuk pengumpulan data suatu riset, dan bermanfaat untuk dinas kesehatan sebagai bahan untuk musrembang. Jadi semuanya, mari kita bekerja sama agar hasil yang diharapkan itu bisa tercapai dan sukses dengan baik. Saya kira demikian. bagaimana teman-teman enumerator, adakah yang ingin ditanyakan atau sudah jelas sistemnya? Yang baru ikut tahun ini boleh bertanya. Pak, untuk ini sesi untuk penggunaan aplikasinya apakah kita Zoom lagi? Soalnya teman-teman ada yang berapa masih bingung. Nanti untuk selanjutnya kita akan via WhatsApp. Mungkin Pak Kadar juga lagi perjalanan menuju Kendari karena beliau Makassar dulu terus ke Kendari.
Saya kira yang tahun kemarin itu sudah berjalan dengan baik. Berarti Saya kira langsung sudah hubungi di WA grup saja Pak ya ketika ada boleh. Nah, kesalahan. terus Ya, bisa kita Izin Pak, komunikasi. ya, karena kan kalau aplikasi satu pakai Zoom, satu pakai agak susah ya. Jadi nanti saya kirimkan ulang video cara settingnya. Nanti teman-teman tinggal ikuti. Nanti saya kirim di grup ini ya, di grup WA. ya. WA-nya sudah Karena saya sudah ubah kita menjadi sudah coba kemarin. Kalau pakai Zoom itu agak susah juga karena kan hanya satu device. Kemudian teman-teman harus lihat Zoom, harus lihat aplikasi. Jadi nanti kita bisikan videonya. Ini seperti itu Ibu Dian ya. Dan mungkin juga kan bagi teman-teman yang sudah pengalaman tahun lalu, kita nanti setelah kita bisa saling menginformasikan. Iya, terima kasih Pak Kadar. Pak, Dan kemudian sekarang grup WA-nya saya ubah menjadi Determinan Stunting Donggala 2024. Kemudian ya, Ya, cocok Pak. Pak Nasrul, Pak Ibu Andi Bunga, dan teman-teman, nanti ada tuh grup WA Determinan Stunting Donggala 2024. Tadi saya ubah yang dari 23 jadi 2024. Ya, kemudian yang Siap anggota Pak. baru Ibu Dian mohon dibantu dimasukkan dan itu adalah media komunikasi kita. Nanti Baik. minta tolong juga teman-teman jadwal posyandunya dengan jadwal apa tadi mau turun lapangannya itu di mana lokasinya rencananya teman-teman itu bisa diberitahu ke kami gitu. Ya, karena Di grup itu saja disampaikan. ya, baik saya Pak Nasrul, Ibu Andi Bunga, saya atau Pak Kadar mungkin nanti siapa tahu ada supervisi di tanggal-tanggal tersebut. Saya insya Allah 28, 29, 30 akan hadir di Palu Pak. Setelah kegiatan saya di Jakarta 27. Jadi dari Ya, insya Jakarta Allah mungkin siap saya Pak. langsung ke Palu. Baik. Tanggal berapa Pak Fahmi? Insya Allah 28, 29, 30 April Pak di Palu. Oh, oke siap. Baik Pak. Terima kasih banyak Bapak. Kira demikian. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua, semangat teman-teman enumerator dan teman-teman di Gizi Donggala. Insya Allah keberkahan bulan puasa bisa kita kontribusi untuk pembangunan kesehatan di Kabupaten Donggala. Amin. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Saya izin close. Salam warahmatullahi wabarakatuh.